الذي جعل شهر رمضان Allah yang menentukan, menetapkan bulan suci Ramadan syahrul siyam, bulan berpuasa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tulabi Pak Imam, Pak Imam Ustaz Masjid Asadullah, jamaah semua tempat kecuali yang kami hormati. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmat Allah begitu besar, barakah Allah begitu banyak. Malam ini malam yang ke-24, kasih tahu yang baru tentang Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau tidak salah ingat, saya terakhir di masjidnya kita di acara Idul Adha ya, Maulid ya? Maulid. Alhamdulillah. Tuwalabi ana sana Bapak Ibu semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Agung ini, Allah yang Maha segalanya ini, ternyata betul-betul mempagangkai, mempayari, menentukan segala sesuatu. Selalu ada hikmah, selalu seiring dengan hikmah, selalu ada hal yang membuat kita terpana. Dan bagi orang yang beriman akan mengucapkan subhanallah. Di antaranya tolak bahari, ada hal yang saya jadikan mukadimah malam ini. Malam sebelumnya ya, harapan adalah pertanyaan yang sebelumnya. Sebenarnya saya mewakili keresahan hati sebagian ulama. Ada beberapa keresahan hati memang kita seiring dengan berkembangnya semua media elektronik, bahkan sarana mendapatkan pendidikan itu sekarang sangat mudah. Tetapi ada hal yang cukup memprihatinkan. Ini mukadimah yang mohon ya, ini amanah, ini malam pendek. Yakni terkadang di waktu tak dalam dipimpin bapak atau sekolah imani menengah ke atas atau kuliah sebagai bahkan sampai ke luar negeri, terkadang begitu datang mau boleh lain-lain kita ini kadang begitu lain-lain boleh lain bilang mana lain boleh. Ini cukup merasakan, jujur ya, ini cukup merasakan. Baiklah, untuk sedikit merevisi, membuka akal kita, membuka hati kita, ada hal yang unik dari Khalifah Rasulullah yang bernama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini bahan renungan kita sesaat sebagai mukadimah malam ini Bapak Ibu semuanya. Dia Khalifah Rasulullah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah orang pertama yang menyampaikan kepada umat bahwa salat tarawih itu berjamaah. Beliau pertama mengadakan salat tarawih itu berjamaah. Di zaman sahabat Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq itu belum ada berjamaah salat tarawih. Terlebih lagi di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di waktu masa Nabi tak, andai mau memberi jam Nabi tak sampai tarawih di masjid. Apakah akan muncul pertanyaan begini? Berarti kalau begitu, anggaplah lebih mana dia sahabat Nabi tak yang Umar bin Khattab boleh Nabi tak. Nabi tak idan wau, apa nak boleh?
Jawab di sahabat dan minta Umar bin Khattab. Ternyata jawabannya saya baca kitabnya di buku saya, mek dia baca kitab tapi lebih mek itu anda bilang dibaca. Mek dia lagi kemudian guru itu biar lebih mek dianggap terlalu kemudian masih banyak. Yaitu mengambil sana ketika kita membuka kitab-kitab fikih, ternyata dia pautona Umar bin Khattab perihal tarawih ini ya. Apa nama? Nama sama kita ni'matul bid'ati at-tarawih. Ini paling banyak dalam kitab-kitab fikih. Nah, jadi Anda di Palaka ini dia kitab fikih yang membicarakan masalah tarawih dan kalimat ini dihilangkan. Tidak ada. Berarti pertanyaan besar, dihilangkan atau ditutupi? Jelas begitu. Nah ini adalah lebih hadri, nama buat betul masa mandangan, ni'matul bid'ah, gau bid'ah manyaman, gau bid'ah paling indah, gau bid'ah makbarakah. Gau bid'ah yang nabi Allah Ta'ala anda mau tujuan lainnya seharina at-tarawih dia sampai at-tarawih berjamaah. Coba kita pikir bahasanya Nabi kata mau anda mau dia panggawa bid'ah manyaman makbarakat nari itu rupa Allah Ta'ala muatannya sholat tarawih berjamaah. Di situ ada kalimat bid'ah anite apa enggak nalalura kami tahu mami enggak tadi ngasih cekong kuat atau mau bumi bid'ah. Tapi contohnya Khalifah Umar bin Khattab justru memberikan komentar ya komentar selanjutnya nama ni'matul bid'ah. Kata yang dipakai pilihan kata Umar bin Khattab ini memakai kata ni'mah yang artinya senikmat-nikmatnya Anda boleh menyampaikan adanya. Bid'ah yang paling nikmat itu adalah at-tarawih. Sedangkan pura di rani mauan mu andam yang tu abitan bid'ah mau tahu bid'ah. Anak minna satu gua betul salah. Wa kullu bid'atin dalal. Semua yang sesat, semua yang bid'ah pasti sesat. Wa kullu dalalatin bid'ah. Dan semua yang sesat pasti di neraka. Jadi kalau begitu mau bahasa di kelas, mau tahu ini kita bersih kontak, mau ketemu orang bid'ah. Anda butuhkan wasa bertarawih berjamaah. Oh, paling kita pandang-pandang sesat tahu. Nah itu, karena yang namanya berjamaah salat tarawih itu adalah bid'ah. Sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Nah pertanyaannya kenapa Rasulullah tidak sampaikan dan kenapa Rasulullah tidak melakukan? Jawabannya Bapak Ibu semuanya, Rasulullah itu sosok manusia luar biasa. Anu terjadi macam ikan nisana nabita, ocongan yang mendapat terjadi. Sesuatu yang telah terjadi Rasulullah sudah tahu, terlebih lagi yang belum terjadi pun Rasulullah sudah tahu. Nisana ina bahasan ina pun itu nabita, naitatu nabita bahwa umat belakangan ini anda ini saya andia ni idai nasib tetengah paudana dia paune dia nida. Jadi andai kata Rasulullah di zaman perintah masalah berpuasa Ramadan, andai kata Rasulullah melaksanakannya salat berjamaah apa nih salat tarawih berjamaah di masjid maka hukumnya menjadi wajib. Mau anda itu boleh masalah tarawih mendosakannya. Yuk, Tuhan biasa di masa beliau, semasa beliau, di perjalanan hidup beliau, Anda lihat yang kedua makbar Nabi tadi sini. Imma gitu di Makkah tidak pernah azan di Makkah di masjid makan di masjid Madinah. Anda makbar Nabi karena kapan azan semua sekampung itu satu Madinah itu wajib sholat di masjid semua. Siapa tidak berangkat ke masjid maka hukumnya berdosa besar sama dengan berzina dengan ibunya setunggal. Mau ngapain? Jadi di Patimanto itu salat tarawih berjamaah. Mesa gaul tidak, cakap itu diubah. Berjamaah hukumnya adalah
bid'ah. Jadi tuan di tes kita mau ke mau lalu bid'ah. Jangan mau bertarawih. Ya betul macam mana? Nah, jadi mau mayuan di tuan tarawih berarti kita sama-sama melakukan hal yang bid'ah. Tapi inilah indahnya dia nyetak dipakai mauan bid'ah hasanah. Sesuatu yang tidak diperbuat Rasulullah tetapi berhubungan dengan maslahat umat. Kita masuk materi ya. Mungkin saya kondisikan Bapak Ibu, tante saya meninggal subuh, anak-anak mengguru Sunail, mau dipahami saya mengguru Sunail komputer biolog, ini putri Bu Yusuf meninggal dari subuh. Semalam sholat tarawih berjamaah, semua jamaah lihat wajahnya berseri-seri penuh dengan cahaya. Itu nama lain kepada sudah sholat subuh, baca wirid kebiasaan beliau dan la ilaha illallah, salawat kepada Nabi 1000 kali. Selepas salawat itu pada masa itu baik malam nanti subhanallah. Kita berharap husnul hati. Amin amin. Tuhan hadirin, dia Nabi Allah, ada Rasul Allah Subhanahu wa taala plus tentunya dengan seorang Nabi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pembelajaran yang baik yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Beliau adalah Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Sebelum lanjut kami sampaikan dulu Al-Qur'an, tolong kajian ini tentang Nabi Sulaiman di nasihat dia. Anda tidak bisa dari tahu teori lawi melihat Nabi Sulaiman, melainkan hubungan harmonis kita dengan Allah melalui pancaran Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perhatikan mereka. Tuhan berhak. Kenapa dengan Nabi Allah Sulaiman Alaihissalam? Nabi Allah Sulaiman Alaihissalam ini beliau juga adalah putri seorang Nabi, anak Nabi Daud. Itu Nabi Sulaiman. Usia beliau itu mengemban amanah, menerima amanah dari Allah berusia, maksudnya jumlah usianya 66 tahun. Nabi Sulaiman. Ada beberapa mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Dia mukjizat Allah Taala, Nabi yang dilalui Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Anak kurang dipaham, ia sangat mukjizat yang namanya mukjizat wa kharijun minal adat. Yang namanya mukjizat itu adalah sesuatu yang di luar kapasitas manusia secara umum. Kalau Allah berikan itu kepada Nabi dan Rasul namanya adalah mukjizat. Kalau Allah berikan kepada orang biasa tapi distatuskan orang khusus oleh Allah namanya adalah karamah. Namanya adalah karamah. Bedanya selanjut bedanya kalau mukjizat begitu Allah berikan tidak pernah cabut lagi. Anda pernah mengatakan. Tetapi kalau karamah diberikan oleh Allah, bisa jadi suatu saat nanti karamah itu dicabut oleh Allah kembali. Kapan? Apabila kekeramatan yang dia lihat, dia tidak melihat lagi sang pemberi karamah. Cabut Quran, rapal lebih dingin, dia akan semakin kuat nyalanya apinya, semakin meleleh lilitnya, akhirnya mungkin. Itulah perbedaan antara karamah dengan mukjizat. Tuhan berhati. Di antara mukjizat Nabi Allah Sulaiman alaihissalam yang pertama yang distatuskan sebagai mukjizat, ternyata beliau ini adalah seorang yang kaya. Nama masyarakat khususnya. Yang biasa kita dengar Nabi yang kaya itu adalah Nabi Qarun, Nabi Karun, sehingga dia dikeuangan harta karun. Ternyata kekayaan itu, kelebihan dunia ini, fasilitas dunia ini pun Allah berikan kepada Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, tetapi bedanya statusnya adalah mukjizat. Kedua, Nabi Sulaiman alaihissalam ini adalah seorang raja yang sangat disenangi oleh rakyatnya. Beliau memimpin kerajaan dan semua masyarakat yang hidup di dalam kerajaan itu tanpa rasa mana-mana, cinta damai, cinta sekali kepada Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Bahkan di riwayat disebutkan begini, duk rakyatna pak kapunna
Nabiullah Sulaiman alaihissalam ini rela tidak makan sehari semalam sampai 2 hari 2 malam, berdiri tanpa pernah duduk untuk istirahat di depan pintu istana. Urang mati, matamu mati, urang marah mati ngelok. Dia tetap berdiri di depan pintu istana itu. Apa yang dia inginkan? Hanya ingin melihat wajahnya Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Sangka ia tidak punya tuntutan yang lain, tidak punya kemauan yang lain, hanya ingin menatap wajahnya Nabiullah Sulaiman alaihissalam yang berbelok di gelimbo inaidul pada Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Kemudian yang ketiga, ternyata Nabiullah Sulaiman alaihissalam ini pun diberikan pendamping oleh Allah bahwa di tempat badian istrilah dengan bahasa sekarang, istri yang distatuskan juga bisa. Cantik sekali istrinya Nabi Sulaiman alaihissalam. Apa perbedaan antara kecantikan yang dimiliki menjadi cantik di bahasa? Dia mengapa disebut ini? Kenapa kita di pulau ini? Apa perbedaannya pesona yang dimiliki, kecantikan yang Allah anugerahkan antara istrinya Nabi Yusuf alaihissalam yang bernama Sulaiman dengan istrinya Nabi Sulaiman yang bernama Balkis dengan istrinya Nabi Yusuf yang bernama Sulaiha? Apa perbedaannya? Ternyata disebutkan dalam tarikh, Nabi Yusuf alaihissalam usianya menikah dengan Nabi Yusuf itu berusia 72 tahun. Sedangkan Nabi Yusuf 21 tahun. Satu beda nih. Apa nih? 50 lah nih. Dan kecantikan yang dimiliki, raut wajah yang dimiliki oleh Sulaiha istri Nabi Yusuf alaihissalam ini seiring dengan perjalanan waktu pula, seiring dengan perjalanan usia pula, mau bertambah usia tak, daun daparan mana malai, malolo, anu dia, mau lewat pada pulau apa ni anaknya 5 ni anaknya foto mi di kuru-kuru lindo. Begitu pula dengan Nabi, begitu pula dengan Sulaiha istri Nabi Yusuf. Tapi ketika menikah, nah ini dia menikah. Inilah letak kemujizatannya. Ketika menikah dengan Nabi Yusuf alaihissalam, wajah tua, fisik yang tua yang dimiliki oleh Sulaiha tersebut Allah angkat menjadi muda, cantik, ibaratkan berumur 17 tahun. Lantas bagaimana dengan Ratu Balkis, istrinya Nabi Sulaiman alaihissalam yang distatuskan oleh Allah pun mukjizat untuk Nabi Sulaiman alaihissalam. Ternyata kalau lagi muat Balkis memula di tianana. Lambi sana eke, lambi remaja, lambi dewasa, lambi mawin, lambi mati, tidak pernah berubah kecantikannya. Ya itu tadi jawab. Awal mikir ibu biaya, enggak mikir pak doangan naik. Kita lanjut ya. Yang keempat ini yang kita perhatikan. Perhatikan saja yang keempat ini. Mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Allah jelaskan di surah yang ke-27. Nanti kita buka Al-Quran. Surah yang ke-27 ayatnya yang ke-19. Nah, tidak sampai yang ada. Nanti kita buka ya. Nah, Allah menjelaskan dalam Al-Quran gini. Fatabassama dhahikan min qawliha. Ternyata di desa waktu mukjizatnya Allah berikan kepada Nabi Sulaiman ini. Nabi Sulaiman malai si tahu malah tu si dewasa. Dipahami? Malai si tahu malah tu si dewasa. Artinya saling mengerti dengan bahasa antara Nabi Allah Sulaiman alaihissalam ini dengan seluruh binatang. Binatang apapun itu malah nasa ngasih pauan dan mengerti. Pak kita malah tu si pauan lanjut si mengerti. Pasangan juga? Hah? Buat? Disampaikan oleh si pauan tapi mohon maaf si mengertinya belum tentu. Tapi Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan seluruh binatang, bahkan disebutkan dalam kitab andal lebak padung de ulu-ulu ngawe tidak satu pun binatang yang tidak pernah berbicara dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Semua pernah berbicara dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam Nabi Allah Sulaiman alaihissalam yang didampingi oleh tim-tim khusus dari kerajaan dalam begitu main Ratu Balkis. Ternyata Bapak Ibu Arafana, jarak 1 kilo dari dalam perjalanannya 1 kilo, ini wasai contohnya 1 kilo ini
Antar di masih kita apa? Nah, Cambare, Usia Sadula, yang betul ya, 1 kilo. Usia Sadula. Nah, coba kita renung ya Bapak. Jarak 1 kiloan, bahkan ada yang mengatakan dalam kitab 3 kilo. Jarak 1 kilo ini ternyata indini beturun ayat tabassama dhahikan. Tiba-tiba Nabi Allah Sulaiman alaihissalam itu tersenyum. Bahkan naik tingkat menjadi ketawa. Awalnya tersenyum, akhirnya ketawa. Pertanyaannya, kenapa Nabi Sulaiman alaihissalam ini tersenyum bahkan naik tingkat menjadi ketawa? Apa sebabnya? Ternyata tolak buat Nabi Sulaiman min qauliha naite Nabi Sulaiman. Jadi kerana jarak 1 kilo naite Nabi Sulaiman, nairrangi terua pa Nabi Sulaiman, napahat terua pa Nabi Sulaiman, pembicaraan bala tentara semut cikal bakal jalan yang akan dilewati oleh Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Mesa kilo. Kita malah tuan di mau puluh kilo tapi mahapi tahu. Nabi Sulaiman langsung dilihat, didengar, disaksikan dan paham apa yang membuat Nabi Sulaiman alaihissalam ini tertawa, tersenyum dan tertawa. Ternyata nauma tentara semut ini, nauma di para tentara semut menjelaskan ini, nawa ini rakyat, nalandur itu tawalabi nabuana. Semut pun tahu orang-orang mulia. Nalandur itu tawalabi nabuana Taala. Sekarang ini nggak malaino minggu di dalam kalau dia. Kita turun mengisi lubang-lubang tanah ini, kita masuk semua. Jangan sampai kehadiran kita di permukaan bumi ini, di tanah ini mengganggu perjalanannya Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Mereka sibuk semua dan itu dilihat dan itu didengar, bahkan dipaham oleh Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, sehingga Nabi Allah Sulaiman alaihissalam tersenyum. Dan ketika di waktunya Nabi Allah Sulaiman alaihissalam bersama pasukannya berada di atas semut ini, tiba-tiba Nabi Sulaiman berhenti tanpa ada apa-apa, tanpa menusa tiba-tiba tidak ada apa-apa sama sekali. Yang kau sudah tahu tidak ada. Akhirnya tim pendamping daripada Nabi Allah Sulaiman alaihissalam ini tulis, ya Habibur Rahman, wa inna Allah Taala. Kenapa kita berhenti di sini? Ini bukan tempat terakhir, ini bukan tujuan kita. Kenapa kita berhenti di tempat ini? Apa pembacaan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam kepada Nabi Nabuan? Tidak menjawab dengan kata-kata. Sumdikir tubunna Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Sumdikir lawena Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Menangis Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, bahkan disebutkan wajahnya Nabi Sulaiman alaihissalam begitu pucat sehingga hampir tidak ada darah yang ada di balik wajahnya Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Kenapa dengan hal ini? Ternyata Nabi Nabuan indini minapapole elokna po Allah Ta'ala, indini minapapole miapa an masasin na Allah Ta'ala ma'atong kuasa po Allah Ta'ala, yakni nama po Allah Ta'ala ma yaftahillahu linnasi min rahmatin wa lam yusra. Siapapun yang dikehendaki oleh Allah dibukakan hatinya akan rahmat Allah, tak satu pun makhluk yang mampu menutupinya. Memang apa yang terjadi pada Nabi Sulaiman alaihissalam? Kalau dia Tuhan saat itu nawaiya di Allah Ta'ala alusna atena Nabi Sulaiman. Napa sirah dakap ko Allah Ta'ala nawai itu alus nyawana Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Nawai ko Allah Ta'ala alus rahasia Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Begitu terbuka hatinya Nabi Sulaiman, begitu terbuka kehalusan rohnya Nabi Sulaiman, begitu terbuka rahasia Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, saat itu Allah pancarkan nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nakama di ruang hatinya Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Maka bergetarlah tubuh Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, dan itulah hakikatnya. Muat tajanni di Allah Ta'ala, muat dapat ganggu kami pun Allah Ta'ala alusna tajanna Rasulullah di mesa-mesa waktuanna yang diinginkan oleh Allah, maka hati hamba itu tidak akan mampu membawanya, getaran akan muncul di dalam jiwa. Itulah yang terjadi pada Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Apakah sebatas sampai situ saja yang terjadi pada Nabi Allah Sulaiman alaihissalam? Ternyata itu Nabi hadir. Nabi Allah Sulaiman alaihissalam pada saat itu bindung ada di langit. Allah Akbar.
Yaruk langit dan lautan habis terbuka dari setiap pintu-pintu langit itu. Pintu lapis dari langit Allah Ta'ala yang mendapat di Quran Malakni wa putihatis sama'u Allahu Akbar. Allah Ta'ala wa putihatis sama'u abwaban. Sungguh dibukalah pintu-pintu langit itu dan terdapat pintu lo sampai tembus daikan dalam keadaan pancaran nur yang ada dalam jiwa yang paling dalam. Terbuka langit pertama, terbuka langit kedua, sampai langit yang ketujuh, bahkan sampai di aras kursia. Apa yang dilihat oleh Nabiullah Sulaiman alaihissalam pada saat itu? Subhanallah wa bihamdih. Tiada lain yang dilihat oleh Nabiullah Sulaiman alaihissalam melainkan cahayanya Rasulullah meliputi aras. Lantas kenapa Allah membukakan langit demi langit? Pintu langit yang dari setiap pintu itu dijaga oleh 4 malaikat. Di kanan dan 2, di kiri. Kemudian di atas pintunya, pintu langit pertama sampai langit yang ketujuh ini, ada satu nama yang begitu indah tertulis di atas pintu langit itu. Ini tosana wa al-khatri sana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sana inna Nabi sallallahu alaihi wasallam tiada lain adalah Ahmad. Itu dari setiap pintu-pintu langit. Di atas pintu ada namanya Rasulullah Ahmad. Di atas pintu ada namanya Rasulullah Ahmad. Di atas pintu ada namanya Rasulullah Ahmad. Pertanyaannya kemudian, mengapa nama Rasulullah Ahmad yang ada? Bukan nama yang lain. Yang dipilih oleh Allah adalah nama Ahmad. Ini nopan nasa faudatul hiruk. Ini nopan nasa faudatul hiruk. Orang dulu tidak hanya sebatas menyampaikan sesuatu yang orang sekarang anggapnya remeh. Ahmad ternyata adalah pembolongan gaukan sambayang desa desa. Ia menatarik itu diorang buat naya alaikum nabi kita tahu. Naya hak nabi itu tahu. Ibu foto dulu tuh dia. Ternyata tanya saya nggak tahu balaga di pondok diolog. Ternyata bukti ada. Tolak bihadnya. Tolak Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kenapa Allah membukakan pintu-pintu langit ini kepada Nabi Allah Sulaiman alaihissalam? Ini yang pernah satu waktu hati. Napatiru memang itu Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Allah Sulaiman alaihissalam mau ia untuk dari di pilbetian dan nyawata muasisara itu bukan. Naya nyawata. Yang itu akan awan apa mau kita? Ida kharaja hukmi min jasad. Muasisara itu bukasarna anna tubalus tanya sama-sama. Muasisara itu guna mesatau an menyawana dan orang yang meninggal itu adalah seorang yang mukmin, seorang yang beriman, seorang yang cinta hatinya pada Rasulullah, orang yang dekat hatinya pada Allah dan Rasulullah. Semua apapun yang dalam hidupnya selalu karena Allah dan karena Rasulullah. Ia mengistilakan di akhir. Apa nama kita sallallahu alaihi wasallam? Maka dia wana tolak bihadri akan menembus pintu-pintu langit itu tanpa ada halangan sama sekali. Napati remember ko Allah Taala Nabi Allah Sulaiman alaihissalam yang tuan nama Allah Taala wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyi di Quran Malaki. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian kepada semua nabi dan semua rasul. Yang diambil isi perjanjian itu adalah dari setiap nabi-nabi ini, dari setiap rasul-rasul ini, apa nama Allah Ta'ala lah, nama pahai bagiatia, nah iya tu harus jawab. Anda tu yang tadi kepertanian, Rasulullah. Kurangnya mana panas. Upanna poli mati. La tu'minunna bih wa la tansurunna. Apabila dia akan datang kepadamu, engkau akan beriman kepadanya. Betul napau namu tetes silalan di alusna ketia. Wa la tansurunna, dan engkau akan menolongnya, menyampaikannya kepada orang-orang yang kau pimpin bahwa ada sosok yang termulia dari seluruh makhluk, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu wala bihadri harapan dari ulama yang hadir malam ini di masjid ini ada termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di waktu tak tu mai tu masjid ini dia apalah dia kata siri tak dikontak.
Iwatutta turik nadi basi kita anda tidak lain dia teta masaharina kaya niran mutta di Allah Ta'ala anak kaya niran mutta di bita sallallahu alaihi wasallam. Satu hal yang paling kita harapkan kepada Rasulullah. Inna wulatu ala hadirin di waktu tak tua maran tahu syukuran nutta di bita sempurna harapan kita kepada Rasulullah. Maran tahu melu ini aku di bita sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi pada saat kita terbaring dalam tidur yang panjang menanti hari kiamat. Maran tahu miyakui di bita sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi di hari kebangkitan kelak kita sangat berharap diakui oleh Rasulullah. Kenapa ketika Rasulullah bisa mengakui kita bahwa kita adalah sebagai umat dan penciptanya? Kenapa? Nawa Tuhan tanya. Kena nasib mek diri wesasi dosa. Kena nasib mek diri wesasi dosa. Semuanya akan hancur lebur tak berkeping bahkan tidak ada lagi. Buat Nabi tahu meyakui bahwa buat ubah itu ini. Buat yau tulah lagi itu. Tuhan, yau mimbolon di lana buat alus na yawan buat. Baka andi masih sahara rahasia, anda ya rahasia buat. Ia wandi tek napok Nabi sallallahu alaihi wasallam maka selamat itu lambi akhirat. Tolak oleh karena demikian adanya Nabi Sulaiman alaihissalam kita buat kami enggak nabi Nabi Sulaiman alaihissalam ketika menatap pandangan maka beliau menatap menembus langit sampai ke langit ketujuh. Apa nama Nabi Raina? Apa nama Nabi Sulaiman alaihissalam? Beliau mengatakan kita dengar Nabi Sulaiman alaihissalam mengangkat tangan dan berdoa. Jadi Nabi Sulaiman lagi mengirai Allah Ta'ala dengan bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam yang jauh sebelum Rasulullah berdoa mengangkat kedua tangannya. Jadi modern tidak mau kamu dari mana jauh berarti jauh kita anak Nabi Sulaiman mau diterima atau Nabi hadirin. Apa yang diminta oleh Nabi Sulaiman? Mengikir kami. Dan tolong kita hafalkan baik-baik. Buka itu ayatnya. Surah yang ke-27. Ayat yang ke-19. Apa nama Nabi Sulaiman? Rabbi nawaitu awzi'li wayana atayuwa wayana niharwa wayana anawwa ta'maikuwa an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya untuk senantiasa mensyukuri Tuhan parilalan atau ribatuan mengandungan mensyukuri apapun nikmat apapun itu yang Engkau telah berikan kepada aku ya Allah wa ala walidayya dan kepada kedua orang tua saya. Sudah mengajarkan tasawuf kepada kita syukuri semua apapun pemberian Allah. Muak tu papenya mambok ngewengani syukur itu. Tapi muak sara nyawa ngewengan ke Allah Ta'ala tarimatui apa andi itu bahasa iya wandi tu mewengan anopa iya wandi tu mewengan papenya alawina tu mewengan sahabat mai tidak ada perbedaan. Lihatlah sang pemberi, jadikanlah pemberian itu untuk melihat sang pemberi. Nama an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Yang selanjutnya Nabi Sulaiman itu Allah Ta'ala wa an a'mala shalihan tardah. Insyaallah kita akan sampaikan pada pertemuan berikutnya. Karena dia pertama doa Nabi Sulaiman kedua wa an a'mala shalihan rendeng aku ditama di amal saleh ia dilarang diomong. Di setiap amal saleh itu di sana ada ridha ya Allah. Berarti dia amal saleh dia tahu macua tapi karena berpuri liona Allah Ta'ala. Suatu saat nanti kita akan dengarkan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Ya Allah. Ya Allah. Ya Jalal wal Ikram. Nas'aluka bijahi sayyidina Muhammad. Amin. Malam ini kami duduk di tempat suci ini ya Allah, meminta kepadamu
menyampaikan harapan kepadamu bijahi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam demi cintamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma nawwir qulubana min nuri ma'rifatika. Amin Ya Allah, terangilah hati kami dengan cahaya kemakrifatan kepadamu. Amin ya Allah. Ya Allah, wa yabitu atayna iyyaka nasta'in. Amin ya Allah. Wajibku di arusna maqbiyat betul-betul. Amin ya Allah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri rahmatika ya Allah. Amin ya Allah. Bukalah pintu hati kami dan terangilah hati kami di perjalanan hidup ini ya Allah. Amin ya Dengan Allah. cahaya rahmat. Amin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri rahmatika. Amin ya Ya Allah. Allah, kami berharap terangilah hati kami dengan cahaya keberkahan dari-Mu. Amin ya Allah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hubbika wa hubbi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah. Ya Allah, fasukku tori wa buayyani atena ya nasallam. Amin. Terangilah hati kami semua ya Allah Amin ya Allah. dengan kesempurnaan cinta kepadamu Amin ya Allah. dan cinta kepada Rasulku yang mulia sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma ahdina bi hubbi nabi betul asna. Dilalang itu rahasia buat sampai kapan perjalanan umur ini ya Allah. Amin ya Allah. Kami minta ya Allah, seiring perjalanan umur ini Allah, jadikanlah kami hamba-Mu hidup penuh dengan cinta kepada Rasulullah. Amin ya Allah. Wa amitna bi hubbin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah. Dan matikan kami sesuai dengan ajal yang Engkau telah tentukan ya Allah. Amin amin. Dalam keadaan hati kami penuh dengan cinta kepada Rasulullah. Amin amin ya Allah. Wa ba'atsna bi hubbin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bangkitkan kami kelak di hari kemudian dalam keadaan hati kami penuh dengan cinta Amin ya Allah. kepada Rasulullah. Amin ya Allah. Wajma'na ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kumpulkanlah kami semua ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Bersama keluarga kami tercinta. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Tertua kami. Amin ya Allah. Orang-orang yang kami jadikan sebagai tertua dalam hidup ini. Amin ya Allah. Orang-orang pasangan hidup kami, istri kami, suami kami. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Dan setelah kami, orang-orang yang kami cintai dan mencintai kami. Amin ya Allah. Amin amin. Parilalang itu Tuhan, orang yang akan berkumpul bersama Rasulullah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Waktu umuran Nabi Husnul Khatimah. Amin ya Dan Allah. statuskanlah kematian kami dengan ajal yang Engkau tentukan. Amin ya Allah. Sebagai kematian yang husnul. Amin ya Allah. Amin ya Waktu Allah. kalangan dan Tuhan ajalina. Berikan kami kesempatan sebelum kami menghembuskan nafas yang terakhir untuk mengucapkan kalimat kita semua itu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bijahi sayyidina Muhammad. Amin ya Allah. Wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillah. Mudah-mudahan Allah menjaga kita. Amin. Allah berkahi semua rezeki yang Allah berikan kepada kita. Amin. Allah berikan kita kesehatan yang sempurna di penyerahan ibadah. Amin. Dan Allah jadikan keluarga kita sebagai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Allah jadikan anak kita sebagai anak yang saleh. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.